Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi al-am. Secara bahasa, am berarti umum, merata, dan menyeluruh. Adapun menurut istilah sebagaimana yang lebih dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim, am adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencangkup satuan-satuan lafaz yang ada dalam lafaz itu tanpa mencangkup pembatasan jumlah tertentu. Sedangkan yang dikemukakan oleh Muhammad Adib Soleh, lafaz umum adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu sendiri tanpa dibatasi jumlah tertentu. Contoh lafaz am berdasarkan hasil penelitian terhadap mufradat sinonim dan uslub atau gaya bahasa. Dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa lafaz yang arti bahasanya menunjukkan kepada makna yang umum dan mencangkup keseluruhan satuannya. Para ulama usul mengklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lafaz jamak seperti kullu, jami, ayu, akma, syair, kafah, dan khotbah. Yang kedua, lafaz mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah. Yang ketiga, lafaz jamak yang ditakrifkan dengan idafah. Yang keempat, isim mausul. Yang kelima, isim syart. Yang keenam, isim nakiroh yang dinafikan. Dalalah al-am. Para ulama menyepakati bahwa lafaz am yang disertai qoribah indikasi yang menunjukkan penolakan adalah teknis adalah qotih dilalah. Para ulama menyepakati bahwa lafaz am yang disertai qarinah yang menunjukkan itu khusus dan memiliki dalil yang khusus pula. Menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, dilalah am adalah zani. Mereka beralasan bahwa dilalah am ini termasuk dilalah zahir yang mempunyai kemungkinan logis, dan kemungkinan ini pada lafaz am banyak sekali ulama memungkinkannya tetap ada, maka tidak dapat dibenarkan menyatakan bahwa dilalahnya qotih sehubungan dengan hal itu. Dan dalil dan teknis al-am. Para ulama sepakat bahwa teknis penghususkan lafaz yang umum itu lebih karena pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran mengundang kebolehan mengkahis
mengkahis baik berupa takhis mutasil maupun taksis munfasil. Sebagai ulama menurunkan bahwa hanya ada 5 ayat yang tidak memerlukan penghususan, yaitu masalah kesempurnaan dengan keagungan Allah, seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 55 sampai 25. Keharaman menikahi ibu baik karena nasab maupun karena persusuan seperti dalam surat An-Nisa ayat 4. Yang selanjutnya, setiap individu pasti mengalami kematian seperti dalam surat Al-Imran ayat 185. Allah selalu menanggung rezeki makhluk hidup seperti dalam surat Hud ayat 11. Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian ketentuan takhis yang mutasil bersambung, yaitu yang pertama syarat, yang kedua sifat, yang ketiga gayah lafadz yang menunjukkan maksud terakhir, yang keempat badal ba'du min kulli, pengganti dari sebagian, yang kelima hal yang menunjukkan keadaan, yang keenam zaraf, keterangan waktu dan tempat. Yang selanjutnya ketentuan teknis yang menfasil terpisah, yaitu yang pertama Al-Quran dapat dikhususkan dengan Al-Quran dikhususkan dengan As-Sunnah. Yang ketiga, As-Sunnah dikhususkan dengan Al-Quran. Yang keempat, As-Sunnah ditakis dengan As-Sunnah. Al-Quran atau hadis dikhususkan dengan qiyas. Yang keenam, Al-Quran dikhususkan oleh akal. Yang ketujuh, hadis yang dikhususkan oleh ma'ruf, makna tersirat. Yang kedelapan, penghususan dengan problema yang menyata karena darurat itu diperbolehkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.